Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 80 cm merendam ratusan rumah di Pantura Blanakan, Kabupaten Subang. Merokok di dalam kelas, seorang murid SMK di Kabupaten Garut ditampar guru bersama murid lainnya. Pemesanan tiket arus mudik lebaran dibuka, ratusan lembar tiket laris manis terjual di Daops 2 Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca dibukanya pemesanan tiket untuk arus mudik lebaran tahun 2023, ratusan tiket mudik lebaran sudah terjual di Daops 2 Bandung. Mayoritas calon penumpang melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah. Satu hari sejak dibukanya pemesanan tiket untuk mudik lebaran tahun 2023, para calon pemudik sudah mulai ramai memesan tiket di PT KAI Daops 2 Bandung. Tercatat pada hari pertama dibuka, 274 lembar tiket terjual dari jumlah keseluruhan tiket mudik yang mencapai 250.000 lembar yang disediakan oleh Daops 2 Bandung selama 22 hari masa angkutan lebaran tahun ini. Mayoritas para calon pemudik akan pulang kampung ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur seperti Kota Solo, Semarang, Malang, dan Surabaya. Syarat perjalanan mudik lebaran tahun ini masih mengacu pada surat edaran nomor 84 tahun 2022 bahwa setiap penumpang jarak jauh wajib booster pertama bagi yang sudah dewasa dan memakai masker selama perjalanan di kereta api. Angkutan lebaran sudah mulai dijual tanggal 26 Februari kemarin. Nah, itu untuk keberangkatan tanggal 12 April. Nah, per hari ini berarti yang dijual adalah sampai tanggal 13 April 2023. Data terakhir yang kami terima memang baru sedikit yang terjual sebanyak 274 tiket ya. 274 tiket, memang angka itu masih sangat kecil, tapi kami prediksi nanti seiring berjalannya waktu mendekati hari raya lebaran nanti akan terjadi peningkatan penjualan tiket untuk angkutan lebaran. Nah, untuk tiketnya sendiri kami rencanakan jika kami hitung regulernya ya sekitar ada 250.000 tiket ya. Jadi selama masa angkutan lebaran nanti 22 hari totalnya ada 250.000 tiket yang kami siapkan. Mayoritas sendiri nanti perjalanan kemana sih Pak? Untuk tujuan memang paling banyak masih ke arah timur, yakni kota-kota seperti di Surabaya, Malang, serta ada di Jogja, Semarang, dan Solo. Kebakaran hebat yang melanda pabrik kasur busa di Kabupaten Cirebon melumat hampir seluruh area pabrik. Kobaran api yang sempat mengecil kembali membesar setelah menyambar tangki penyimpanan bahan kimia thinner. Setelah 18 jam berjibaku melawan amukan si jago merah, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa menjinakkan api. Kobaran api tiba-tiba kembali membesar di pabrik kasur busa di Kabupaten Cirebon Selasa pagi. Api yang sempat mengecil kembali berkobar hebat akibat 2 tangki penyimpanan bahan kimia thinner yang tersisa meledak. Api disertai asap tebal pun kembali membumbung tinggi di bagian depan pabrik yang terletak di tepi jalur Pantura itu. Pabrik kasur busa ekspor ini sudah lebih dari 13 jam terbakar. Sejak Senin malam lalu, si jago merah sudah melumat habis area pabrik yang berisikan material yang mudah terbakar. Personel TNI Polri dan mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah titik agar warga tidak mendekat. 23 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Cirebon juga dikerahkan untuk menjinakkan api. Evakuasi warga cuma dihimbau aja yang terdekat agar menjauh dari lokasi. Untuk pemadam disiagakan di sekeliling disiagakan di tempat pemukiman. Kobaran api baru mulai bisa dikendalikan Selasa sore atau 18 jam sejak api mulai berkobar. Petugas kemudian melakukan pendinginan dan mengalihkan fokus pemadaman di bagian belakang pabrik yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon menyayangkan informasi kebakaran terlambat diberikan sehingga api sudah terlanjur membesar dan sulit dipadamkan karena banyak sekali bahan kimia dan kasur busa yang mudah terbakar di dalam pabrik. Tentunya informasi yang bisa dikatakan
terlambat, ya agak terlambat karena pada saat anggota kami sampai di TKP api sendiri sudah membesar, sehingga anggota kami kesulitan untuk mendapatkan akses masuk untuk melakukan pemadaman. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan banyaknya bahan-bahan material yang sudah terbakar, baik dari kasur busa itu sendiri, plastik maupun juga bahan-bahan kimia pembuat dari kasur itu. Selain merusak areal pabrik, kebakaran hebat ini juga merusak jaringan kabel listrik saluran udara tegangan tinggi SUTT milik PT PLN yang berada tepat di atas pabrik. Meski terputus, petugas PLN memastikan pasokan listrik tetap aman setelah petugas mengalihkan pasokan listrik ke gardu terdekat. Yang mengalami kerusakan ada 6 kawat konduktor, ditambah 2 ground steel wire. Jadi totalnya ada 8 konduktor. Saat ini kami akan segera melakukan recovery untuk penanganan daripada konduktor yang putus tersebut. Langkah awal mungkin kami akan melakukan penanganan dulu konduktor, karena ini juga dekat dengan lalu lintas umum. Kami akan pasang dulu penghalang untuk mengatasi supaya tidak mengganggu terhadap lalu lintas yang di bawahnya. Tadi malam itu kalau untuk yang di lokasi sekitar sini itu dipadamkan karena memang satu aliran dengan pabrik yang terbakar. Itu adalah sebagai langkah pengamanan. Tetapi kalau untuk secara keseluruhan dari sistem tegangan tinggi itu tidak ada pemadaman karena sudah kami lakukan pemindahan sebelumnya. Perbaikan kabel listrik tegangan tinggi yang putus akan dilaksanakan dengan koordinasi bersama petugas dinas pemadam kebakaran hingga api yang melahap pabrik benar-benar padam. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Menjaring ide kreatif untuk pengelolaan Gedung Creative Center Kota Tasikmalaya, Dispora Budpar menyelenggarakan lomba unik. Peserta berlomba melamun. Mereka menggunakan kostum berbagai gaya yang membuat lomba melamun menjadi menarik. Dengan tingkah pola dan gayanya masing-masing, sejumlah orang mengambil posisinya masing-masing di halaman Gedung Creative Center hari Minggu lalu. Ada yang duduk dengan berpakaian badut, ada yang membawa tungku membakar sate dengan helm dan jas hujan, atau ada yang membawa gayung dan perlengkapan mandi seperti sedang menunggu giliran mandi sambil duduk santai. Bahkan, ada yang memasang papan nama di dada sebagai pencari jodoh. Mereka adalah peserta lomba melamun. Diberi waktu 1 jam, para peserta diberi kesempatan melamun memikirkan ide mereka. Baik untuk diri sendiri maupun untuk keberlanjutan kegiatan seni di Gedung Creative Center. Oh, ada lomba melamun, ternyata urgensinya di dalamnya banyak hal positif. Ternyata bukan melamun sembarang melamun. Jadi melamun diberikan media juga, setelah melamun mereka menuliskan apa yang ada di lamunan mereka ini. Intinya apa? Keberadaan GCC kedepannya akan diapakan, diantaranya itu. Jadi kita intinya sambil merencanakan kedepannya kita menampung aspirasi yang dilamunkan oleh peserta. Ternyata zaman sekarang ini untuk memicu kreativitas, menarik perhatian orang, memang harus ada kata-kata yang nyeleneh. Usai melamun, peserta pun menumpahkan ide yang mereka lamunkan. Tadi motivasinya apa sih ikutan lomba ini? Motivasinya mencari jodoh. Oh, jodoh ya. Itu ada nutare maut maksudnya tare maut itu kan maut panyawatna, maut kasusahna, bukan berarti maut harus dengan maut kan, seperti itu. Jadi maut dengan segala kesedihan, penderitaan. Untuk mengeluarkan aspirasi. Aspirasinya seperti apa? Kan saya pedagang angkringan, mau masih tahu bahwa gak gampang buat usaha gitu. Ya, apalagi kalau musim penghujan gini kebanyakan penghasilan berkurang. Ya, jadi di masalahnya pakai jas hujan, uang receh, gak dapat uang, sedih banget lah. Jadi banyak ngelamun kalau lagi hujan. Semenjak dibuka pendaftarannya, ada 200 lebih peserta yang telah mendaftar. Dan mereka rata-rata berlatar belakang seniman Kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.